Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vici Angelina dengan NIM 2357301049. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan step by step tahapan praktikum pada pertemuan ke-11, yang mana materinya itu membahas beberapa hal, yaitu penggunaan git clone, penggunaan use effect dengan dependensi state, dan yang terakhir adalah dynamic growth. Nah, yang pertama di sini kita akan melakukan penggunaan git clone. Nah, di sini kita akan buat skenario di mana kita melakukan modding di device kita, sehingga kita harus menduplikasikan project aplikasi Sedap yang sudah kita push ke GitHub ke folder yang baru. Nah, untuk tahapan pertama yang akan kita lakukan yaitu kita buat folder baru dengan nama kita sendiri. Oke, di sini saya sudah membuat folder baru dengan nama saya, ini Visya Sedap. Kemudian kita copy URL dari GitHub. Nah, sini kita buka GitHub-nya terlebih dahulu. Kemudian kita masuk yang ke Maruzen PCR. Nah, di sini kita pilih yang kode dan kita copy URL yang ada di sini. Kita copy aja. Untuk tahap selanjutnya, kita akan melakukan git clone. Kita buka terminal, new terminal. Kita pilih yang CMD, teman-teman. Nah, setelah itu kita ketikkan git clone dan kita pastekan tadi URL-nya. Nah, di sini saya sudah melakukan git clone terlebih dahulu, jadi kita tidak perlu melakukan git clone lagi, teman-teman. Oke, langsung saja di sini kita melakukan npm install dan npm run dev. Nah, di sini untuk menjalankan project baru kita harus menjalankan perintah npm install terlebih dahulu, karena project yang masuk ke dalam remote repo kita merupakan project tanpa folder atau not modulus, yang artinya semua package perlu dibuild ulang. Nah, jadi jika kita tetap menjalankan npm run dev maka akan tampil error. Nah, jika sudah selesai kita menginstal package yang dibutuhkan, nah sini kita langsung saja npm run dev dan cek apakah project sudah dapat diakses di browser. Nah, di sini punya saya itu sudah dapat diakses di browser, teman-teman, karena kita sudah melakukan step by step perintah dari modul. Ya, saya sudah bisa. Ini sudah ada URL-nya untuk kita mengaksesnya itu di browser. Oke, langsung saja kita di sini melakukan git pull, yang mana jika sebelumnya sudah selesai modding, kita langsung kembali ke isi lama kita untuk git pull di project yang ada untuk mengambil perubahan yang sudah dilakukan. Nah, di sini kita tinggal ketikkan saja git config global config global set all user. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Kita config global untuk unset si username kita. Begitu juga untuk email kita unset juga. Nah, di sini saya sudah melakukannya terlebih dahulu, jadi saya nggak perlu lagi untuk melakukannya. Kemudian kita lanjut ke penggunaan use effect, yang mana jika use state adalah yang digunakan untuk menyimpan data dalam sebuah komponen, maka use effect adalah hook yang digunakan untuk menjalankan kode setelah komponen selesai dirender. Nah, use effect biasa digunakan untuk menjalankan sesuatu setelah komponen muncul, kemudian butuh respon terhadap perubahan props atau state. Yang ketiga, efek hanya boleh dijalankan satu kali. Nah, efek harus dibersihkan saat komponen hilang. Nah, karena jika suatu kode kita letakkan tanpa use effect, maka ia akan terus dijalankan setiap komponen di-render. Nah, jadi sebelum menerapkan use effect, nah kita akan melakukan beberapa tahapan berikut. Nah, yang pertama, kita buat halaman baru di page-nya itu products dengan nama products Sedap Design.
di data ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuatnya terlebih dahulu. Ini ya. Nah, di sini kita copy semua codingannya dari modul. Kita mengikuti modul yang mana terdapat data dari si produknya itu apa aja, yang mana terdapat untuk produknya misalnya nasi goreng, itu dia terdapat title-nya, kategorinya, price, image, sama brand-nya. Seperti itu. Kemudian di page-nya itu di product.jsx ini ya. Nah, sini kita kopikan juga yang ada di modul. Nah, ini tuh sebenarnya sudah berbeda dengan yang ada di modul pada step penggunaan use effect. Nah, karena goals kita sendiri itu sebenarnya bukan yang ada di modul pada penggunaan use effect itu sendiri. Karena kalau untuk yang di penggunaan use effect, maka tampilannya itu akan seperti ini, teman-teman. Ya, seperti ini. Gimana tabelnya itu terdapat 5 kolom, yaitu ada nomor, name, kategori, price, sama vendor. Nah, sementara untuk tampilannya nanti itu berbeda dengan yang ini ya. Jadi goals kita selanjutnya itu bukan ini, teman-teman. Jadi kita langsung aja next ke tahapan selanjutnya. Nah, kemudian kita tambahkan di main.jsx-nya untuk root-nya itu. Di sini saya sudah tambahkan produk di root-nya, teman-teman. Nah, ini wajib kita tambahkan. Kemudian di sidebar-nya juga sama. Jangan lupa kita tambahkan, karena kalau nggak kita tambahkan di sidebar-nya itu nggak bakal muncul si tampilan untuk halaman produk ini ya. Kita sudah tambahkan ya teman-teman. Nah, sebenarnya nanti kan kalau kita sudah mengikuti step by step dari penggunaan use effect tadi, tampilannya seperti yang saya bilang sebelumnya ini. Maka tampilannya akan seperti ini ya. Jadi karena kita goals bukan itu, jadi nanti tampilannya itu nggak seperti ini teman-teman. Oke. Tentu saja di sini itu tahapan selanjutnya itu ada kita akan mengganti data produk yang awalnya diambil dari file JSON menjadi data yang diambil langsung dari API produk milik Dummy JSON. Nah, kita akan lakukan dengan dua skenario yang berbeda. Yang pertama tanpa use effect dan yang kedua itu dengan use effect. Nah, jika tanpa menggunakan use effect, sistem akan mengakses semua root seperti mengakses semua fitur, yang dimana kita tidak memerlukan keseluruhan akses tersebut, maka kemungkinan akan terjadi error. Nah, jika kita menggunakan use effect, maka dia akan mengakses halaman yang kita klik saja. Jadi, sistem lebih ringan untuk akses dan tidak terjadi error. Seperti itu, teman-teman. Kemudian, use effect dengan use effect itu sendiri terdapat 3 jenis use effect yang bisa kita terapkan. Yang pertama itu tanpa dependensi, yang kedua dengan dependensi array kosong, dan yang ketiga dengan dependensi tertentu. Oke, terdapat 3 jenis use effect yang bisa kita terapkan. Yang pertama ada tanpa dependensi, yang kedua dengan dependensi array kosong, dan yang ketiga dengan dependensi tertentu. Nah, di sini untuk use effect-nya sendiri, kita menggunakan use effect yang array kosong, teman-teman. Ini saya akan memperlihatkan ke teman-teman. Nah, ini seperti ini teman-teman untuk array kosong. Seperti itu. Oke, tahap ketiga kita akan melakukan use effect dengan dependency state. Nah, sebelumnya kita telah mencoba menggunakan use effect dengan dependensi array kosong, yang berarti proses di dalamnya hanya akan dijalankan sekali saat komponen pertama kali dirender. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan use effect dengan dependensi berupa nilai dari sebuah state, yang artinya proses di dalam use effect akan dijalankan setiap kali nilai state tersebut mengalami perubahan. Nah, kita akan menambahkan fitur search berdasarkan data produk. Nah, langkah-langkah yang akan kita lakukan itu kita melakukan perubahan seperti ini teman-teman. Yang pertama, buat state baru. Nah, di sini saya sudah membuat state barunya itu seperti ini ya. Nah, kita masukkan itu const dengan query-nya itu adalah produk, dan set query-nya itu adalah set product use sama dengan use state. Kemudian const dengan query-nya search, dan set query-nya itu adalah set search sama dengan use state. Kemudian const filter dengan set query-nya itu adalah set filter sama dengan use
stat. Oke, selanjutnya kita akan ubah si use effect dengan Axios agar mengambil data berdasarkan stat query. Nah, di sini saya sudah melakukannya terlebih dahulu. Seperti ini, teman-teman. Nah, jadi dia itu akan ubah stat effect dengan Axios, yang mana itu tuh mengambil data berdasarkan stat query. Kemudian kita tambahkan kolom search untuk mencari produk berdasarkan nama produk tersebut. Nah, sini saya sudah menambahkannya juga, ya teman-teman. Setelah itu, nah API ini akan dipanggil setiap stat query berubah. Itu search ini sudah berhasil dilakukan. Namun kita bisa melakukan optimasi lebih baik agar API tidak dipanggil setiap ketikan, namun dijalankan 500 milisecond setelah user selesai mengetik. Nah, lakukan beberapa perubahan breakcode. Yang pertama kita terapkan debounce menggunakan timeout. Seperti ini. Nah, ini yang mana setelah si user ini mengetik, nah nanti dia itu akan menunggu selama server itu akan menunggu selama 500 milisecond. Nah, barulah dia akan melakukan filter. Seperti itu. Jadi hal ini dilakukan setelah user selesai mengetik, yang mana sehingga server itu tidak terbebani dengan request yang tidak diperlukan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan dynamic route, yang mana route yang memungkinkan URL untuk menerima nilai dinamis yang bisa berubah. Biasanya digunakan untuk halaman detail. Nah, sini kita akan coba membuat halaman detail dari list produk berdasarkan ID. Nah, jadi ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan. Yang tahapan pertama itu adalah buat route baru di main.jsx kita. Ini ya, main.jsx. Dengan namanya itu produk /id. Teman-teman. Kemudian kita ubah nama produk menjadi link ke detail di halaman produk.jsx. Seperti ini kita ubah menjadi link. Jangan lupa untuk import si komponen link tersebut. Ya, kita import. Oke. Selanjutnya kita buat komponen baru dengan nama product detail.jsx di folder page. Ya, ini kita copy aja codingannya dari modul yang telah ada. Nah, untuk isi dari modulnya itu sendiri, itu data dummy dari JSON untuk si halaman produk. Yang mana nanti di tabel si halaman produk itu sendiri ada kolom yaitu kategori dan juga brand, juga ada harga. Kemudian setelah kita set, maka tampilan itu akan seperti ini. Kita coba runkan untuk melihat hasilnya. Nah, cara menjalankannya itu dengan cara kita klik cd dengan nama ini ya, 23sib.wwl. Kemudian baru npm run. Nah, kontrol klik aja. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nih, seperti ini teman-teman. Untuk tampilannya itu. Nah, ini nama-nama produk ini bisa kita klik dan dia akan mengarahkan ke halamannya. Tampilannya ada kategori tadi, brand dan juga harga dari si produk tersebut, dan juga ada image-nya. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.